Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadiran. Alhamdulillah ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Kenapa kita berpegang kepada akidah yang sahihah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebabnya adalah annaha sababudz zuhuri wan nasri wal falah. Akidah yang benar, akidah yang sahihah, yang sesuai pemahaman salafun as-salih, disebutkan dia adalah sebab kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasr, sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal falah, sebab kita itu beruntung fid darain, di dunia dan juga di mana? Akhirat. Kalau seandainya kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, simpel, mudah. Caranya akidah kita yang diperbaiki. Dari zaman ke zaman itu udah ma'ruf. Tidaklah seseorang meninggalkan akidah yang sahihah kecuali dia akan binasa. Lingkup lebih besar daripada itu sebuah negara, sebuah masyarakat, ketika mereka berpaling dari akidah yang benar akan sulit sekali. Dan disebutkan ini adalah kekhususan atau kriteria atau ciri khas yang paling besar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa saya tidaklah seseorang itu berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mereka akan beruntung walau ba'da hin, walaupun kita nunggu dulu beberapa saat. Insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan kuatkan kita. Dan disebutkan, lihatlah orang-orang yang dia itu berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin awalnya dia akan dicela, mungkin awalnya dia akan dihinakan, mungkin tapi insya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia itu berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wada'a ilaiha, dan dia dakwahkan manusia, dia ajak manusia kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisidqin wa azmin, dengan kejujuran, jujur lu ya. Tidak ada yang dia cari dari dakwah dia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, jujur. Bukan karena dunia, bukan karena mansib jabatan, bukan karena pandangan manusia, bukan. Memang jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Wa azmin, dan dia tekad yang kuat. Dicela oleh orang jalan terus, dihinakan oleh orang jalan terus. Terus seperti itu. Dan juga wasabrin, dia juga bersabar. Seandainya manusia mencela dia enggak mau balas cela. Dia akan serahkan itu semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah mendoakan keburukan apapun. Dia akan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah untuk kaumku karena mereka lah kaum yang tidak tahu. Ana yakin, seyakin-yakinnya ini insya Allah Allah akan kasih tamakkun untuk dia di hati manusia. Allah akan memberikan kekuasaan. Dia insya Allah Subhanahu wa taala datang setelahnya zaman, dia akan kuasai hati manusia. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, yang awalnya orang-orang jahiliyah ini nggak ada apa-apanya. Mereka ini bangsa Arab yang hidupnya di padang pasir, yang mana peradaban mereka tertinggal jauh dibandingkan orang-orang Persia, dibandingkan orang-orang Romawi. Pemimpin mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tertinggal sama sekali. Dan bahkan tidak ada yang takut kepada bangsa Arab. Dan zaman itu bangsa Arab bangsa apa? Olok-olokan. Bangsa orang-orang apa? Orang-orang Quraisy. Enggak ada yang apa? Yang istilahnya menganggap mereka ini wah, ya tertinggal banget. Karena banyak mereka yang apa? Enggak bisa baca lah, pemimpinnya aja enggak bisa baca, enggak bisa apa? Nulis. Walau ba'dahin, tapi lihat setelahnya, zaman datang beberapa tahun setelahnya, dari Mekah, fase Mekah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun, total 23 tahun nguasain dunia. Bahkan Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar ibn Khattab, thuluthud dunya, sepertiga dunia dikuasai oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan dengan
anak panahnya, bukan dengan pasukan kudanya. Betapa banyak umat Islam memerangi orang-orang kufar itu dengan kelompok yang kecil. Tapi pertolongan datang itu ketika mereka berakidah-akidah yang sahihah. Makanya disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menguasai dunia, apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami kaum yang Allah tinggikan kami dengan agama Islam. Walibtaghainal izzata bidunihi adallanallah. Kalau kita mencari keperkasaan dengan cara selain agama Islam, adallanallah, Allah akan hinakan kita. Lihatlah makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, orang itu udah berbicara tentang bulan, gimana kita itu tahu tentang bulan, udah keluar angkasa dan sebagainya. Kalian masih bicara tentang sholat, tentang wudu, tentang akidah. Kapan kalian maju? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ucapkan untuk orang seperti ini, ya safih, ya safih. Katakan untuk mereka, wahai orang safih. Safih ini antum tahu apa? Afwan, orang bodoh. Ya safih, ya safih. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami kaum yang Allah menangkan kami dengan apa? Agama Islam. Kami menang bukan karena teknologinya. Kami menang bukan karena jumlahnya. Kami menang, ucapkanlah ya safi, ya safi. Kami menang karena apa? Akidah-akidah kami, karena agama-agama kami. Lihat sekarang umat Islam itu banyak teknologi yang masuk ke mereka. Apakah bermanfaat teknologi untuk mereka? Mereka pakai teknologi ini untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Justru mereka bukan semangat membela agama Islam, tapi justru kendor dari agama Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan kita dengan akidah yang sahihah. Kita nggak akan bisa kembali kepada keperkasaan, pertolongan Allah Azza wa Jal, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita kembali kepada agama Islam, akidah-akidah yang sahihah. Ini ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka apa kata beliau? Fatta'ifah allati tatamassak bihadhihi al-aqidah. Maka kelompok yang memegang akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah kelompok az-zahirah al-mansurah, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala akan unggulkan dan mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruha man khadalaha. Orang yang mencela mereka tidak akan berbahaya bagi mereka. Wallahi ya ikhwah, mungkin min masyarikil ardi wa magharibiha, dari ujung timur bumi sampai barat bumi ngolok-ngolok kita mungkin. Tapi faktanya yang ada sekarang, mereka tetap apa? Tetap unggul. Bahkan mereka ditakuti. Bahkan mereka ini dibicarakan terus. Kenapa? Karena selalu diunggulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ditakuti bukan karena jumlah kita. Jumlah kita sedikit ya ikhwah, dibandingkan mereka-mereka jumlah kita sedikit. Tapi kenapa kita diunggulkan? Kenapa kita dibicarakan terus, bahkan dikhawatirkan? Karena kita ini yang kita ajarkan kepada umat bukan hiburan, bukan nyanyian, tapi akidah yang kita sampaikan kepada umat. Itu yang membuat orang-orang mereka dari kalangan kufar, orang-orang fusaknya, orang-orang fujarnya, mereka tuh takut dari kita. Jumlah kita nggak banyak, karena dari zaman ke zaman kita menang bukan karena jumlah, bukan karena jumlah, tapi karena akidah-akidah yang benar. Maka apa? Wala man adaha ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang memusuhinya, memusuhi kelompok ini, tidak akan membahayakan mereka, nggak akan membahayakan mereka sama sekali sampai hari kiamat. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada sebuah kelompok dari umatku, mereka akan terus unggul sampai hari kiamat. La yadurruhum man khadalahum, kata Nabi, tidak akan membahayakan mereka sama sekali untuk mereka-mereka yang menghinakan orang kelompok tersebut, hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa hum ala dzalik, dalam kondisi mereka terus apa? Terus unggul. Dicela, dihina, dan akan terus apa? Terus unggul. Karena memang janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah khususkan untuk orang-orang beriman, akidah yang sahih, yang beriman loh ya. Tapi dengan iman yang apa? Yang benar, bi imanin sahih, bukan iman dari nenek moyang kita, bukan iman dari mbah-mbah kita. Kapan salah ya salah, kapan salah ya salah. Kadang-kadang mbah-mbah kita berkeyakinan mungkin salah, belum sampai apa ilmu kepada mereka, itu wajar.
Tapi kalau ternyata ini salah, datang hadis Nabi kepada kita yang benar dari Nabi SAW, itu yang kita ambil. Yang salah itu kita buang. Itu insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulai muncul di akhir zaman keyakinan-keyakinan yang nggak pernah diyakini oleh Nabi SAW itu muncul. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kalian mau ditolong, kembali kepada akidah yang benar, iman yang benar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Ghafir ayat ke-51, Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Kami akan tolong para rasul-rasul kami. Yang pertama, walladzina amanu. Yang kedua, mereka yang beriman dengan iman yang benar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita tidak termasuk kategori iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lagi sulit, kita kena balak, kita kena musibah, larinya bukan kepada Allah, ke dukun. Gimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kita, iman kondisi masyarakat kita itu seperti itu. Mau sampai kapan kita ini? Bahkan logika kita pun nggak nyampe ke sana. Kita kena musibah, datang ke apa? Dulu ada, naudzubillah, gunung apa? Meletus, gunung Merapi. Bukannya minta kepada Allah Azza wa Jal, mereka minta perlindungan kepada orang pemegang kunci apa? Gunung. Pemegangnya pun meninggal. Kena apa? Kena longsornya. Kena apa? Erupsinya itu. Itu kena. Inilah mau sampai kapan kita seperti itu ya ikhwah? Mau sampai kapan? Kita bahkan sampai tahun ini, tahun di zaman teknologi, orang tuh masih pakai jimat. Yang lucunya jimat itu dijual. Jimat itu apa dijual? Dijual. Jimat penglaris apa untuk jadi sugih dan sebagainya, terus disebutkan apa keutamaan jimat ini. Terakhir sebab dijual karena BU, butuh apa? Uang. Kalau memang jimat ini buat kita ini sugih kaya, kenapa dijual? Ternyata karena dia lagi apa? Nggak ada duit, nggak ada fulus. Ini gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini lingkup pribadi lo ya, bukan lingkup apa masyarakat umum. Nanti masyarakat umum juga kalau kesyirikan mulai banyak menyebar, nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah timpakan musibah untuk mereka, Allah tidak akan apa membantu mereka. Maka kemuliaan itu tergantung pada keimanan seseorang. Kemuliaan seseorang tergantung kepada keimanan dia. Dan kemuliaan sebuah masyarakat tergantung kepada keimanan mereka. Maka apa? Lihatlah, Allah tidak akan menghinakan mereka, Allah nggak akan membuat mereka sedih. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai orang beriman. Ini Allah memanggil, Allah ngajak bicara untuk mereka yang beriman kepada siapa? Allah SWT. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Kalian tidak akan pernah direndahkan. Wala tahzanu, dan kalian tidak akan pernah merasa sedih. Wa antumul a'laun, dan kalian akan terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Tapi kalau orang nggak beriman, percayalah kesedihan akan terus kena ke mereka. Antum tahu musibah, datang banjir bandang, datang longsor, datang apa? Orang yang paling tegar, yang paling tidak Allah hinakan, dan yang paling tidak meratapi kondisi itu mereka yang imannya kuat. Semakin iman itu kuat pada diri seseorang, semakin Allah tinggikan dia. Nggak ada kesedihan, dia anggap musibah ya musibah, selesai. Dan mereka tidak akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan seseorang itu tergantung dari derajat imannya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang sesuai dengan apa? Keimanan dia. Jadi antum nggak usah cari apa-apa kecuali kita itu bisa kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang akidahnya benar itu membawa jiwa mereka kepada keamanan, ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya imannya benar, tidak dicampur dengan apa? Kesyirikan. Ana ambil contoh, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikannya. Ada nggak orang mencampurkan keimanan dengan kesyirikan? Jawabannya apa?
Ada. Dia sholat tapi juga datang ke dukun. Dia minta kepada Allah tapi juga minta kepada apa? Ahli kubur. Ini ada. Dia minta kepada Allah kekayaan tapi juga masih pakai jimat. Ada orang kayak gitu. Orang-orang yang kayak gini nggak akan dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik stabilitas keamanan keluarga dia atau keamanan secara umum, secara luas, nggak akan Allah kasih keamanan. Nggak akan Allah kasih keamanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia beriman dengan iman yang murni tanpa dicampur adukkan dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman. Maka mereka-mereka yang akan Allah berikan apa? Keamanan. Wa hum muhtadun. Dan mereka ini yang dikasih petunjuk oleh Allah. Kita nih Pak, coba negara kita ini, kondisi kita saat ini masih banyak nggak begal? Masih banyak nggak begal? Oh masih. Masih begal ini banyak banget. Kenapa begal itu banyak dan kita merasa tidak aman? Jawabannya satu, karena mereka-mereka ini masih jauh dari iman yang benar. Coba mereka semua udah ngaji. Kalau mereka semua udah ngaji nih, semisal udah tahu akidah, mungkin nggak begal. Apa? Preman itu banyak yang hijrah. Yang dulu tukang begal, yang dulu tukang maling, nggak lagi maling, nggak lagi apa? Begal. Tunduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang buka aja negara yang paling sedikit kriminalitasnya, antum bukalah fakta yang ada. Ternyata rata-rata negara Timur Tengah. Gimana mau maling, nyuri aja, jumlah yang nggak terlalu banyak, dihukum dengan potong apa? Tangan. Mau begal, bunuh balas bunuh. Akidah mereka kuat Pak. Makanya Masya Allah, ana dapat cerita salah satu ustadz kita berkebangsaan bangsa Malaysia gitu ya, tapi tinggalnya di Qatar. Beliau sendiri cerita, kami pernah touring gitu, motor kami motor BMW katanya, motor kami motor BMW, kami parkir di masjid, kami cuma matikan kuncinya nggak kami cabut, kami sholat. Apa kabar di kita? Jangankan motor BMW, motor Astrea pun kita tinggalkan kunci di situ, insya Allah hilang. Insya Allah hilang. Yang dikunci dicabut pun dibobol. Karena iman mereka itu tidak apa? Kuat. Tengoklah kalau seandainya mereka dakwah tauhid ini nggak disebar, dakwah keimanan yang sahih itu nggak disebar, akidah Ahlussunnah nggak disebar, keamanan nggak akan terjadi di situ. Makanya lihatlah dulu di zaman jahiliyah pencurian ada, judi ada, bunuh anak ada. Ketika Nabi masuk, hilang khamar, perzinahan hilang, pembunuhan anak hilang, begal hilang, semua aman. Kapan aman? Ketika Nabi SAW udah mulai apa? Masuk. Makanya kalau kita mau merasakan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika lahumul aman, sebabnya tadi, keimanan enggak dicampur dengan apa? Kesyirikan. Orang kalau ada kesyirikan-kesyirikannya, kalau dia berbuat syirik apalagi berbuat di bawahnya. Nah, kalau dia berani berbuat syirik, apalagi dosa-dosa di bawahnya. Dosa mencuri sama dosa syirik lebih besar mana? Syirik lah. Kalau dia berani berbuat syirik lo ya, anak yakin-yakinnya apalagi di bawah itu. Dia berani untuk berbuat apa? Pencurian dan sebagainya, na'udzubillah. Perzinahan sebagainya, na'udzubillah. Itu terjadi ya ikhwah. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan hanya datang ketika kita menolong agama Allah dengan berakidah-akidah yang sahih dan juga dengan mendakwahkannya. Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang apa? Beriman. Coba perhatikan Pak, ini Allah katakan untuk mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa isinya? Kata Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah yang benar ini, akidah yang benar ini, maka Allah akan tolong kalian. Maka mau nggak mau konsekuensi kita ini ditolong oleh Allah untuk saat ini, mau nggak mau kita kembali kepada agama siapa? Allah. Kita dakwahkan itu. Maka apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita tolong agama Allah? Yansurkum, Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Betul Pak. Dulu mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata kita dianggap. Dulu kita bukan siapa-siapa, tapi ketika kita kembali kepada akidah yang benar, kita dianggap. Pak, Masya Allah ya.
cerita ini udah banyak Saudinya. Dulu antum jangan kira Saudi ini dulu negara terpandang. Enggak, Saudi itu dulu tuh negara miskin. Bahkan kewarganegaraan itu dibagikan secara gratis. Yang mau jadi negara Saudi bagi-bagi apa? Kebangsaan secara gratis. Yang mau jadi negara orang Saudi gratis. Kalau sekarang nggak bisa. Antum mau punya properti di sana pun nggak bisa. Ada syarat-syarat khusus gitu kan. Mungkin punya properti tapi pakai nama orang Saudi di sana gitu. Mungkin pun kalaupun bisa, biaya yang harus kita keluarkan itu apa? Besar, mungkin. Karena nggak sembarangan itu. Pun mentok-mentoknya nggak bisa jadi bangsa apa? Saudi. Kewarganegaraan Saudi itu mungkin susah sekali syarat-syaratnya sekarang. Kalau dulu dibagikan secara gratis-gratis. Tapi kenapa? Itu Allah muliakan ketika mereka kembali kepada apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat nanti mereka ini tinggalkan agama Allah, tengoklah. Pertolongan Allah akan Allah cabut untuk mereka. Percayalah sama Anda. Mau kita, mau mereka, orang yang ada di timur bumi, di barat bumi, itu semua faktanya ada. Faktanya ada. Semakin kesyirikan itu menyebar, Allah akan cabut pertolongan itu. Lihatlah antum Pak, negara yang paling banyak nyembah kuburan, biasanya enggak Allah berkahi. Gitu-gitu aja hidup mereka. Cobalah antum lihat negara mana kayak gitu. Antum cari aja. Yang hobinya nyembah apa? Kuburan. Bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya rata-rata tuh susah. Negara mana-mana aja. Yang negara tetangga bisa kaya, kita kok nggak kaya-kaya gitu kan, rezeki kita disusahkan dan sebagainya. Lihatlah kondisi itu, fakta itu yang perlu kita ketahui. Maka kekuasaan yang Allah berikan untuk mereka yang menguasai di atas muka bumi, sebabnya mereka adalah ahlu tauhid. Apa ahlu tauhid yang memegang tauhid Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang kuat. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk siapa? Untuk mereka yang beriman dari kalian. Janji Allah itu cuma untuk yang apa? Beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Syaratnya mereka beriman. Yang kedua beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Kami akan jadikan mereka nguasain di atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Jadi syaratnya kalau kita mau nguasain kondisi yang mau bisa Allah angkat, perbaikin kondisi apa kualitas iman kita. Itu yang perlu kita ketahui. Maka insya Allah kalau seandainya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan kekhawatiran. Ingat imannya tapi harus benar. Makanya Allah bercerita tentang mereka-mereka yang Allah hilangkan kekhawatiran dari diri-diri mereka. Apa kriterianya? Allah katakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah kepada saya saja dan tidak berbuat apa? Syirik. Enggak ada kekhawatiran untuk mereka. Jadi dicecar, dihina, dimaki, enggak ada kekhawatiran dari mereka. Makanya lawan pun bingung ini diapakan harusnya. Lihatlah orang-orang kafir Quraisy nyerang apa? Nyerang para sahabat, nggak habis-habis. Tetap apa kokoh iman mereka. Karena kekhawatiran itu dari awal dari hati mereka memang dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Allah berikan di hati mereka apa? Keberanian. Makanya terus berani. Kriteria orang kayak gini kata Allah, ya'budunani. Mereka hanya nyembah kepada siapa? Kepada saya saja kata Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak berbuat apa? Syirik. Dihinakan, dimaki. Lihat orang-orang Suriah terakhir berapa tahun itu? Cukup lama, hampir 20 tahun, mungkin 20 tahun lebih kali. Dari anak dulu masih mondok dulu kan. Kayaknya udah lama banget berita itu. Tapi ujung-ujungnya nggak habis-habis ini dipenjarakan. Bahkan di penjara khusus gitu loh, yang kejam orang tuh tahu semua. Penjara apa? Khusus. Tapi nggak habis-habis, kalah juga mereka yang jumlahnya banyak. Ini kenapa? Karena kekhawatiran dari hati kaum muslimin yang mereka nyembah kepada Allah SWT itu sudah mulai dicabut oleh Allah. Jadi nggak pernah merasakan apa? Khawatir. Dan para sahabat yang awal Bilal, siapa Bilal? Seorang budak, tidak ada keluarga di sana. Aslinya bukan asli orang Saudi, bukan asli orang Mekah, bukan asli orang Hijaz, bukan. Bilal ini seorang budak dari Afrika, berkulit apa? Hitam. Dihinakan, direndahkan.
ternyata tidak bergeming untuk mengucapkan la ilaha illallah, terus jalan. Tahu nih setiap ucapan la ilaha illallah apa konsekuensinya, tahu dia akan terus disiksa. Tapi ternyata kondisinya Bilal terus mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kekhawatiran itu sudah dicabut oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin kekhawatiran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak gampang sedih, enggak gampang nangis kena musibah sedikit aja langsung nangis, langsung seakan-akan hidup itu udah enggak bermanfaat. Bahkan sebagian orang tuh pengen bunuh diri. Na'udzubillah. Ini salah akidah kita. Bahkan berita yang terakhir tuh enggak tahu ya, ada yang mau bunuh diri dari atas apa? Masjidil Haram itu, tahu kan itu? Maksudnya tuh ya Allah, mungkin mereka dia ini banyak kali apa? Penat kehidupan dia, mungkin mau meninggal di tempat yang apa? Mulia, tapi nyusahin orang ujung-ujungnya. Na'udzubillah. Belum apa-apa, seakan-akan hidupnya enggak bermanfaat, udah deh bunuh diri aja deh. Tapi kalau mereka yang imannya kuat, sekencang apapun enggak terpikir di hati mereka untuk apa? Bunuh diri tadi. Ana yakin seyakin-yakinnya. Maka keteguhan hati itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah teguhkan hati kita, itu sama saja Allah sudah tolong. Aman insyaallah. Jadi Allah akan tolong kita dan insyaallah dakwah itu akan terus apa? Berjalan. Allah katakan yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah akan kokohkan untuk mereka yang beriman. Dengan apa? Bil qauli tsabit. Dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat, enggak menye-menye gitu loh ya. Enggak apa ya istilahnya? Bahasa itu bahasa diplomatis gitu. Jadi harusnya kan A B B gitu. Hak ya hak, batil ya batil. Jangan dibuat yang jelas jadi rancu. Katakan A B B. Katakanlah ini benar, ini salah. Katakan ini sunnah, ini bidah. Katakan ini yang tauhidnya, ini apa? Yang syiriknya. Pak, memang konsekuensinya dimusuhin. Tapi sampai meninggal pun mereka ini dicari, masya Allah. Siapa dari kita yang nggak merindukan mereka yang dakwah tauhid sampai mereka sudah meninggal? Kita bahkan sampai berangan-angan seandainya mereka masih hidup, karena itu yang dicari oleh umat. Karena itu yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh umat. Seandainya beliau masih hidup, seandainya beliau udah meninggal beliau, kenapa dulu kita musuhi? Dan itu terjadi di mana-mana. Dan ternyata musuh, lawan ataupun kawan itu memuliakan mereka yang berdakwah tauhid. Kenapa? Bil qauli tsabit. Karena ucapan mereka ucapan yang kokoh, jelas, nyata gitu loh ya. Enggak ada abu-abu di situ. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tolong mereka, teguhkan hati mereka di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Sampai meninggal Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tanya mungkin man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, itu mereka bisa jawab dengan ucapan yang apa? Yang teguh. Sebabnya apa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum enggak usah khawatir. Yang bela kita siapa? Allah. Pak, kalau ana di backing oleh presiden dalam urusan dakwah tauhid, ana di backing oleh orang-orang petinggi besar, ana akan merasa aman-aman aja. Tapi yang jadi yang istilahnya melindungi dakwah kita itu siapa? Allah. Kalau kita di backing oleh petinggi-petinggi ya, semisal dari aparatnya kah, dari presidennya kah, kita akan terus tegar mendakwakan dakwah tauhid. Ternyata yang melindungi kita di belakang kita siapa? Allah Azza wa Jal. Allah nyatakan dengan jelas. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir ya ikhwah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan tolong terus, Allah akan bela terus, lindungi terus orang-orang yang beriman. Siapa yang lindungi? Allah. Jadi enggak perlu kita ini khawatir untuk memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jalan aja terus bismillah. Karena yang membela kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membela kita itu yang langsung istilahnya yang langsung melindungi seluruh perkara kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ana kan aman, apalagi ana diwasiatkan. Semisal contoh, antum teruslah berjalan, ana yang backingin antum. Ini orang enggak sembarangan ini kan gitu. Ana akan semakin semangat. Kenapa?
yang backup dakwah, yang backing dakwah kita itu siapa? Mereka-mereka yang punya apa? Kepentingan. Mereka-mereka yang mempunyai apa? Kekuasaan. Insya Allah Subhanahu wa taala kita akan dibantu. Apalagi ternyata yang melindungi kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, Allah ini pemilik semuanya. Raja-raja yang ada di atas muka bumi ini, pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, mereka semua bawahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak bisa apa-apain. Ternyata kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu tahu ujian itu pasti ada. Tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ashabul Kahf. Mereka Ashabul Kahfi. Di saat yang sama penduduknya, masyarakatnya banyak kemungkaran dalam masalah akidah, Ashabul Kahfi jumlahnya enggak banyak. Mereka yang berada dalam gua apa? Dalam gua Al-Kahf, dalam sebuah apa? Gua. Ini mereka ini apa kata Allah? Innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Pemuda ini itu yang paling mudah untuk kita kasih al-haq. Jadi mereka tuh bisa nalar dibandingkan orang yang sudah apa? Tua. Biasanya apa sebabnya? Wallahu alam, karena biasanya anak muda fitrahnya belum terlalu apa? Rusak. Dibandingkan orang tua. Pak, mau zaman sekarang ataupun zaman dahulu itu sama statusnya. Orang tua lebih sulit untuk kita apa? Dakwahi kalau fitrahnya rusak. Perhatikan, Abu Jahal gimana cara nasihatinnya? Abu Lahab gimana cara nasihatinnya? Beda mereka yang masih muda. Mus'ab ibn Umair, Ali ibn Abi Thalib ketika dimasukkan dakwah apa? Dakwah tauhid. Mudah untuk memasukkan mereka ini mengenalkan dengan agama Islam. Dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang, kita berdakwah dengan para pemuda itu lebih gampang untuk apa? Untuk masuk di mereka, untuk mereka itu apa? Nerima dakwah kita. Tapi kalau orang tua belum tentu. Makanya kami itu punya siasat untuk mendakwahkan mereka yang betul-betul udah bergelimang dengan kesyirikannya gitu ya. Belum apa-apa datang ke dukun, Itu untuk nasihatin mereka dengan tauhid dan syirik itu susah. Terus apa strategi kita? Strategi kami itu buat TPA. Buat apa? TPA. Yang kita ajarkan, yang kita kenalkan dengan tauhid itu siapa? Anaknya. Nanti dengan sendirinya mereka ini masih ada fitrah yang lurusnya insyaallah, yang tua-tua ini. Nanti lihat, oh enak banget ya, anak kami itu kenal agama, udah hafal surat Al-Mutaffifin, udah hafal surat Al-Buruj misal. Ini kan bahagia betul. Apa sih nak? Nanti dengan sendirinya anak ini itu akan apa? Ngajarkan bapaknya. Betul. Minimal tampilannya dia seperti tampilan apa? Anaknya. Mulai semangat ngaji. Lama-lama dia tertarik dengan sendirinya. Bapak itu. Dan terbukti itu Pak. Yang paling ampuh caranya. Jangan dimulai dari bapaknya. Dari mana? Anaknya. Nanti bapaknya sendiri belajar dari kehidupan anaknya. Karena kehidupan anak itu polos. Apa? Polos. Kita ajarkan tauhid. Kita jauhi mereka dari kesyirikan. Insya Allah. Kalau fitrah mereka masih lurus itu akan apa? Akan aman. Nah, Ashabul Kahfi ini juga sama. Mereka ini innahum fityah. Mereka masih para pemuda. Di saat yang di saat itu banyak apa? Kesyirikan, banyak kemungkaran. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka ini amanu bi rabbihim. Beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ditolong oleh Allah. Enggak mungkin enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau anak masih muda berdakwah dengan dakwah tauhid itu dimusuhin, dihinakan, dijauhin dan sebagainya. Dibilang, kamu tuh tahu apa? Kamu tuh masih bau apa? Kenapa bau kencur Pak ya? Enggak, antum dulu bayi antum kasih kencur gitu. Kamu tuh tahu apa? Masih bau kencur. Itu sebenarnya anak masih tanya, betul nggak zaman dulu bayi itu dikasih apa? Kencur. Setahu anak dikasih telon. Kamu tuh tahu apa? Kamu tuh masih bau minyak telon. Kalau kita mungkin, nah, anak nggak tahu. Apakah zaman dulu betul pakai kencur? Karena anak belum pernah lihat bayi dikasih apa? Kencur. Dan apa faedahnya juga anak nggak tahu. Betul nggak Pak dulu kasih kencur? Mungkin. Antum dikasih apa? Antum dulu Pak ngasih anak antum kencur nggak dikasih? Anak Allah, anak penasaran sampai detik ini. Apa cuman istilah kah? Apa cuman istilah? Atau memang betulan kayak gitu? Nanti jadi tanda tanya besar. Kenapa ya kencur gitu? Anak nggak tahu Pak, karena anak
bukan generasi antum selaku bapak-bapak. Kita nih kalau tahun 90-an apa? Generasi apa? Gen apa? Anda nggak tahu sekarang tuh udah gen-gen oh Gen Z lah, milenial lah, yang terakhir nggak tahu lagi gen apa tuh. Pokoknya gen-gen lah semua. Ya ada itu ya termasuk di antara tengah-tengah, nggak tua kali, nggak muda kali gitu. Alhamdulillah. Tapi ala kulli yang perlu kita ketahui, mereka ini, kamu tahu apa? Masih bawa kuncur dan sebagainya, diusir kan gitu. Tapi Allah tolong. Buktinya Allah tidurkan mereka, Allah hidupkan kembali mereka, Allah bangunkan kembali mereka di saat mereka ini nggak jumpa kemungkaran yang besar. Selesai. Ini pertolongan dari Allah SWT. Selamat agama mereka selamat. Nabi SAW, Pak, siapa yang bawa Nabi ke Gua Hira? Di zaman kesyirikan banyak terjadi, di zaman khamar banyak terjadi, di zaman perzinahan banyak terjadi, pembunuhan anak banyak terjadi. Nabi jangan dikira nggak punya anak. Nabi punya anak. Bahkan anak Nabi rata-rata tuh perempuan. Yang sampai besar loh ya. Kalau yang laki-laki ada tapi langsung apa? Meninggal dengan sendirinya. Bukan dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi berharap anak ini apa? Hidup. Tapi dengan cara Allah SWT Allah wafatkan itu. Di saat yang sama mereka ini mengharapkan anak laki-laki tumbuh besar, anak perempuan dia apa? Dibunuh, hidup-hidup. Nabi punya anak perempuan, tapi semua hidup besar. Ruqayyahnya, Ummu Kulthumnya, Fatimahnya, ini kan besar semua. Coba Pak, di zaman itu banyak pembunuhan anak-anak perempuan. Nabi SAW nggak bunuh anak perempuannya. Tapi orang berharap anak laki-laki tumbuh besar, Allah wafatkan anak beliau. Ini ujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nggak pernah bunuh anak. Nabi nggak pernah minum khamar setetes pun nggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah berzina. Kemana dibawa oleh Allah Nabi kita sallam? Uzlah, dibawa untuk menyendiri. Dibawa kemana? Gua Hira. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah petunjuk oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi mereka, termasuk Ashabul Kahfi. Makanya Pak, kalau kita akidahnya akidah benar, Allah akan mudahkan kita untuk menjauhi lubang-lubang maksiat, lubang-lubang apa kesengsaraan. Antum jangan kira zina, judi, pembunuhan, pencurian itu bukan lingkungan yang apa istilahnya, lingkungan yang nggak berbahaya. Berbahaya banget. Tapi ketika Allah tolong kita, Allah jauhi kita dari lingkungan tersebut, insya Allah karena itu apa? Akidah kita akidah yang kuat. Taib, maka disebutkan oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa man kana mukhlishan lillahi fi dinihi. Barang siapa yang dia itu murnikan agama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah. Dia ikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya dan tidak berbuat syiriknya. Apa kata Imam Taimiyah? Kanallahu ma'ahu. Allah pasti bersama mereka. Fa idza kana Allahu ma'ahu faman alaih. Kalau Allah sudah bersama dia, siapa yang mampu untuk merendahkan dia? Kalau Allah udah bersama dia, siapa yang mampu untuk apa melawan dia? Enggak akan ada yang mampu. Wallahi ya ikhwan, enggak akan ada yang mampu. Buktinya 23 tahun Nabi bisa bertahan. Kalau atom mempelajari sirah Nabawiyah. Sirah apa? Nabawiyah. Itu sebelum Nabi berhijrah, itu ada namanya Bai'at Aqabah yang pertama dan yang kedua. Di Bai'at Aqabah yang kedua, Abbas ibn Abdul Muttalib itu ngomong untuk mereka datang dari Yathrib, dari Madinah. Apa kata Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, ketika itu belum masuk Islam? Abbas mengatakan, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la zala fi izzin fi qaumi wa mana'a fi biladi. Ini si Muhammad, dia masih terus apa? Mendapatkan kemuliaan di kampungnya dan terus disungkani oleh apa? Kaumnya. Kalau kalian memang mau ngambil si Muhammad, apakah kalian setia kepada beliau? Jangan jadi orang awalnya semangat untuk dakwah, tapi lama-lama ustadznya ditinggalkan sendirian. Abbas tuh minta perjanjian. Inilah baiat itu terjadi. Hal antum wafuna lahu? Kalian mau nggak setia ini? Baik kalian semangat, kalian juga setia. Kalian terpuruk ekonomi, kalian juga setia. Kita nih kadang-kadang, cobalah Pak di mana-mana. Antum lihat di mana-mana. Lembaga apapun, baik masjidnya, baik komunitas lembaga pendidikannya, komunitas kajiannya. Ketika awal bangun semangat gitu,
Tapi di tengah jalan, apa yang terjadi? Sering nggak bertikai? Sering. Nggak usah kecil-kecilan aja deh. Apa ya? Kecil-kecilan aja deh. Pendidikan apa aja? Pendidikan komunitas bahasa Arab kah mungkin? Komunitas, jangankan komunitas masjid ya, komunitas yang di subnya gitu, yang anak under itu gitu. Itu banyak pertikaian. Abbas tuh minta perjanjian. Ini si Muhammad sampai detik ini nggak kan kaumnya itu bisa ngalahin dia, walaupun dia dihina dimaki. Apa kata Abbas? Apakah kalian tuh bisa setia kepada dia? Baik dalam kondisi kalian semangat ataupun nggak semangat. Jangan sampai awal-awal semangat, habis itu dibuang, ditendang, dihinakan, dimaki. Kalian sendiri yang maki. Apa kata orang-orang Yathrib dari suku Khazraj, As'ad bin Zurarah, kami inginkan adalah kesetiaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan ya Rasulullah tangan engkau, kami mau baiat. Masyaallah. Terus seperti itu. Makanya sampai 23 tahun pun Nabi selalu di atas. Di Mekah musuhnya orang-orang kafir Quraisy, di Madinah musuhnya itu dari berbagai macam orang kafir Quraisy, ada orang Yahudinya juga ada, dari segala penjuru datang mengusir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 23 tahun Nabi berkuasa, bahkan masuk ke Mekah. Pertanyaannya sekarang, masuk ke Mekah, Nabi kita Muhammad SAW berperang atau nggak berperang? Fathu Mekah nggak berperang. Wallah ajib, Nabi nggak berperang sama sekali. Nabi cuman masuk. Apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nggak pernah dikalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Makanya Pak, Masya Allah ya. Antum tahu nggak kenapa Nabi meninggal di kota Madinah? Ana mau nanya sekarang, tempat yang paling Nabi cintai, Mekah atau Madinah? Mekah loh Pak, bukan Madinah. Tempat yang paling dicintai oleh Nabi aslinya itu bukan Madinah, tapi apa? Mekah. Kita tahu keutamaan di Mekah itu bagaimana. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Di Madinah berapa? 1.000. Kemudian Mekah ini tempat lahir Nabi. Di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Kita berangkat ke luar negeri, ujung-ujungnya tetap kita lebih berbahagia di mana? Indonesia. Nah, nggak usah jauh-jauh, jamaah umroh aja baru 12 hari udah kangen sama apa? Indonesia. Udah kangen sama Indonesia, suasana Indonesia. Karena tempat kelahiran apa? Kita Indonesia. Nabi juga sama, tempat lahir Nabi itu di mana? Di Mekah. Bahkan Nabi SAW ketika keluar dari Mekah, Nabi katakan, ya Mekah, wahai Mekah, innaki la ahabbul biladi ilai. Engkau ini adalah tempat yang paling saya cintai. Seandainya engkau nggak ngusir saya tidak akan keluar dari engkau, nggak akan keluar ke Madinah. Nabi SAW. Tapi terpaksa hijrah untuk apa? Menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Masya Allah. Yang ajibnya antum tahu, Nabi udah fathu Mekah. Harusnya Nabi bisa nggak balik ke Mekah? Bisa. Harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa nggak tinggal kembali di Mekah? Bisa. Faktanya habis fathu Mekah, Nabi kembali ke Madinah atau tetap di Mekah? Kembali ke Madinah. Antum tahu apa sebabnya? Baiat Aqabah kedua sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh As'ad bin Zurarah, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya idza azharakumullah, jika Allah telah tolong engkau, kami bantu engkau, sampai Allah tolong engkau, sampai semua orang menerima dakwah engkau wahai Muhammad, fahal anta raji'un ila qaumika wa tad'una? Apakah engkau akan kembali kepada kaum engkau dan akhirnya engkau tinggalkan kami? Apa kata Nabi SAW? Ad-dam, darah balas darah. Kalau kalian diperangi, aku akan apa? Memerangi mereka. Wa uharib man harabtum, aku perangi orang-orang yang memerangi yang kalian perangi. Kita sama dan aku akan kembali kepada kalian. Nabi setia nggak dengan janji itu? Wallah setia Pak. Terjadi Fathu Mekah. Kalau kita mikir-mikir lagi, aduh ini lumayan nih balik ke Mekah nih. Kenapa nggak ada peperangan? Semua udah masuk Islam, tinggallah di Mekah kan kayak gitu. Tapi Nabi setia, janji yang lama dulu dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi ketika ghanimah. Kan ada ghanimah ketika Nabi SAW udah mendapati Fathu Mekah, banyak orang masuk Islam, Nabi perang setelahnya. Nabi perang apa? Setelahnya. Dan ketika Nabi perang setelahnya, Nabi banyak dapat ghanimah. Ghanimah ini banyak dikasih untuk mereka-mereka yang baru masuk
Islam untuk Abu Sufyan, untuk apa? Ansor yang ada di Madinah yang udah nolong Nabi SAW nggak dikasih apa-apa. Sampai akhirnya mereka orang Ansor ini cemburu sama mereka orang kafir Quraisy yang dulunya kafir Quraisy masuk Islam. Tapi Nabi mau lembutkan hati mereka. Akhirnya apa kata orang-orang Ansor? Ya Rasulullah, kami dulu yang bantu engkau, yang nolong engkau. Kenapa kami nggak dikasih sama sekali dan engkau kasih mereka orang-orang Quraisy? Dikira orang-orang Ansor karena satu dulur dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi kasih mereka untuk mereka semua. Apa jawabannya? Araditum an yadhhaba haula'i bidunyahum wa tadhhabuna antum bi rihalikum wa tadhhabuna antum bi rasulikum ila rihalikum. Kalian mau nggak? Apa kalian ridho? Mereka membawa dunia mereka dari harta ghanimah semuanya kan nggak dapat. Tapi kalian membawa Nabi kalian kepada kampung kalian. Kalian pilih mana? Nangis mereka semua di situ. Bal radina bi Rasulillah sallallahu. Kami ridho untuk membawa siapa? Rasul sallallahu. Makanya Rasul dibawa balik ke Madinah, meninggalnya di kota apa? Madinah. Nabi kita Muhammad sallallahu 23 tahun orang mau celah Nabi, mau menghinakan Nabi nggak bisa. Dari awal Islam, sebelum orang Ansar ini datang, Abbas pun ngakui, la zala fi izzin min qaumi. Ini masih disungkani di kaumnya, walaupun dia dihinakan, diapakan, tetap fi izz min qaumi, tetap apa? Disungkani. Wa mana tetap dilindungi di negaranya. Itu istilahnya persaksian atau permintaan persaksian dari Abbas kepada mereka apa? Mereka yang menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan al-aqidatu shahihah hiya aslu sa'adah. Yang namanya akidah yang benar itu adalah pokok dari kebahagiaan. Jadi kalau antum mau bahagia, ditolong oleh Allah SWT dengan musibah sebesar apapun, kita harus memegang akidah yang sahih. Wa biha yustajlab kullu khairin wa yudfa kullu syarrin. Dengan akidah yang benar, segala kebaikan bisa kita ambil. Ekonominya kita kembali baik, rezekinya kita kembali baik, semuanya kembali baik. Itu kalau kita memegang akidah yang benar. Dan akan Allah cegat kita dari segala keburukan kalau kembali kepada akidah yang benar. Percayalah sama Anda, Pak. Pelan tapi pasti. Kondisi kita sulit apapun ekonomi, nggak usah bahas ekonominya, bahas masalah imannya. Nanti dengan iman yang benar, iman yang bagus, Allah akan kembalikan ekonomi kita kembali. Oh enggak Ustaz, orang kafir Allah kasih kekayaan. Beda. Orang kafir itu memang aslinya Allah kasih apa? Dunianya. Umat Islam ini enggak. Umat Islam ini bukan patokan dunia, tapi Allah berkahi. Berkah itu bukan harus banyak. Kenapa mereka di Timur Tengah banyak duitnya? Sebenarnya karena berkah. Ya belum apa-apa mereka sudah sumbangsi besar. Enggak usah jauh-jauh Pak, negara Timur Tengah tuh banyak banget bangun masjid di negara kita. Antum tahu kan lembaga-lembaga tertentu yang dengan gampangnya ada nggak tanah kosong kami bangunkan, ada nggak tanah kosong kami bangunkan masjid. Itu harta mereka, harta yang Allah apa? Berkahi. Banyak Pak, anak berangkat ke Sumatera tuh pelosok-pelosok, anak berangkat ke Sumatera gitu ya. Ini masjidnya bentuknya sama nih. Anak yakin ini insya Allah bantuan dari Timur Tengah, bisa jadi dari Dubainya, bisa jadi dari Kuwaitnya, bisa jadi dari Saudinya. Kan bisa ditempel itu. Ditempel di mana? Oh betul, masjid ini bantuan. Nggak lama di jalan lagi bantuan lagi. Nggak lama bantuan lagi, banyak Pak. Jadi mereka tuh bahkan bentuk masjidnya itu udah kayak bentuk khas saja sudah. Jadi kayak semua tempat tuh sama bentuknya. Ini Pak, mereka ini Allah banyakkan rezeki mereka karena harta mereka apa? Berkah, hobi ngasih. Yang hak, siapa yang hak ini yang berhak untuk dapatkan harta saya dikasih dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Dan sebaliknya akidah yang rusak itu sebab datangnya apa? Malapetaka. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah habis, sudah syuruk. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita insyaallah di pertemuan berikutnya, pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ana ulangi, ini masih muqaddimah. Ini masih apa? Muqaddimah. Sabar Pak, masih panjang kita jalan. Belum bahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Ana bingung nih apakah langsung masuk kepada iman kepada Allah atau gimana gitu ya. Karena ini masih Pak aslinya Mausu'ah Qadiyah itu tuh besar banget. Namanya ensiklopedia gimana? Tapi ana harap Pak, antum biasanya enggak sabar nih orang awam. Kalau penuntut ilmu tuh lebih suka untuk apa? Runut. Enggak apa-apa, Ustaz, lamain aja sampai mati pun enggak apa. Yang penting apa? Runut. Tapi kalau orang awam, Ustaz, kok masih muqaddimah gitu.
Itu biasanya orang awam pengen cepat, pengen jadi Ibnu Taimiyah dalam 2 tahun. Pengen jadi Ibnu Taimiyah dalam apa? 2 tahun. Tapi kalau penuntut ilmu tuh sabar, nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting runut aja sampai mati pun kita nggak apa-apa, nggak selesai. Kayaknya Pak, kalau sebulan sekali sampai mati kita nih. Karena sebulan sekali kan kita bahas, bisa jadi Pak. Kalau ini jalan sampai meninggal nggak akan kebahas sampai akhir. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita itu runut. Sebenarnya gitu. Soalnya Anda bingung. Antum nih udah kebiasaan adat penuntut ilmu yang hobi ngaji atau masih awam tuh gitu. Anda tuh masih ragu di situ karena Anda nggak kenal istilahnya secara utuh siapa antum gitu. Kalau antum di masyarakat kami kan Anda bisa lihat nih, wah ini para penuntut ilmu nih yang memang udah rajin, runut aja udah sekalian. Tapi kalau yang ini Ustaz, kok mukadimahnya lama banget gitu. Itu kan karena mereka mungkin belum terlalu masuk dalam dalam siklus para penuntut ilmu untuk kajian itu serius gitu. Jadi ala kulli nanti insyaallah kita lihat bagaimana baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.